至尊所赐，和你们徐家，我家犬子资质颇佳。家呀，那我也行啊，就是。放。是错了，我有一货，我心。不是用来在大。当然是和师尊还有点挑战都没有呢。永远。你怎么知道？师尊，我们。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hidden Sector Leader episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-38. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemunculan dari Chu Sangseng dalam kompetisi ini membuat semua orang menjadi terkejut, karena bagaimanapun mereka telah kembali memiliki murid berbakat lagi. Bahkan di sini Chu Sangseng memberikan tantangan langsung kepada Chu Changming. Dengan percaya diri, Changming pun keluar dan merasa kalau pria bertopeng ini telah salah memberikan tantangan kepadanya. Akan tetapi dia langsung terkejut karena Chu Sangseng berhasil memberikan tekanan kepadanya. Bahkan seberapa keras pun dirinya memberikan perlawanan, Chu Changming itu tidak bisa mengalahkan Chu Sangseng. Padahal saat ini dirinya terus diganggu oleh suara-suara di pikirannya. Pada akhirnya ia pun mengalahkan Chu Changming dan mengungkapkan identitasnya di hadapan semua orang. Para tetua begitu terkejut karena baru mengetahui Chu Sangseng masih hidup. Sedangkan paman keduanya yakni Su Yuyun menjadi ketakutan karena bisa saja semua rahasianya dibongkar oleh Chu Sangseng. Dan mudah saja Chu Sangseng memberitahu para tetua mengenai apa saja yang telah pamannya lakukan kepada dirinya. Bahkan akibat kehilangan tulang tertinggi, Chu Sangseng itu hampir saja meninggal. Sayang sekali ketua Su tidak akan memberikan hukuman berat kepada Su Yunyun. Kesal akan keputusan tersebut, Chu Sangseng pun langsung saja mengulti paman keduanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Apa yang dilakukan oleh Chu Sangseng membuat semua orang terkejut. Bahkan Chu Changming ingin menghabisinya, tapi ketua Su segera menahan serangan tersebut. Chu Changming sama sekali tidak bisa menerima kematian ayahnya. Tapi bagi ketua Su, apa yang terjadi biarkanlah terjadi. Selain itu, kehadiran Chu Sangseng merupakan berkah bagi mereka. Karena ada begini, maka masa depan keluarga Su akan sangat cerah. Sayangnya, Chu Sangseng tidak ingin melupakan masalah ini begitu saja. Apalagi masih ada satu hal yang harus dirinya dapatkan kembali, yakni tulang tertinggi. Ketua Su dan juga Zhong Yang mencoba menenangkannya, karena bagaimanapun keluarga mereka sangatlah penting. Untuk apa juga dia itu sampai repot-repot melakukan hal tersebut. Sayangnya, Chu Sangseng sudah tidak menganggap keluarga Su sebagai keluarganya. Karena satu-satunya keluarga yang ia miliki adalah guru dan teman-temannya di sekte Immortal. Perkataan itu tentu saja membuat ketua Su kesal. Di saat pertarungan dimulai, kita malah dibawa ke tempat yang Beichan yang baru saja sadar setelah diulti oleh petir. Hal yang dicarinya di awal adalah ayam panggangnya. Sayang sekali ayamnya hanya tinggal tulang saja. Ini semua tentu akibat sengatan petir. Berhubung Jiang Beichan tidak tahu apa-apa, sistem memberitahu kalau ia telah diulti sebanyak 2 kali yang menyebabkan dirinya koma selama 3 hari. Jiang Beichan sedih karena selama 3 hari itu tidak satupun muridnya yang mencari dirinya. Tidak lama kemudian, Hetian dan juga Mujian pun tiba. Seketika saja, Jiang Beichan pun berakting tidak terjadi apa-apa kepadanya. Namun para muridnya tidaklah mengkhawatirkan dirinya. Justru Hetian dan Mujian mengkhawatirkan kondisi dari Changseng. Karena sudah 3 hari dirinya pergi ke kediaman keluarga Su, namun belum kunjung kembali. Jadi mereka yakin sesuatu pasti telah terjadi kepadanya. Jiang Beichan merasa hal buruk tidak akan terjadi kepada Chu Sangseng. Walaupun dirinya memiliki masalah dengan paman keduanya, tapi tetap saja Changseng masih memiliki hubungan darah dengan anggota Su lainnya. Akan tetapi dirinya langsung terkejut setelah sistem memberitahu kalau kondisi Changseng saat ini sedang kritis. Alhasil mereka akan diberangkatkan dalam hitungan 3 detik. Sontak saja Jiang Beichan pun mengajak Hetian dan Mujian untuk pergi membantu Chu Sangseng. Kembali ke keluarga Su, yang mana ketegangan terjadi di antara ketua Su dan Chu Sangseng. Dia menduga kalau leluhurnya ingin menghabisi dirinya.
Semua itu Ketua Su lakukan karena Chu Sangseng berencana untuk meninggalkan keluarga. Dia bisa saja mengizinkannya selama Chu Sangseng meninggalkan tulang tertingginya. Changseng tentu tidak mau karena ini semua adalah pemberian dari gurunya dan tidak berhubungan dengan keluarga Su. Karena ia sudah membuat keputusan, jadi Ketua Su tidak perlu khawatir lagi karena guru Changseng bisa memberikan tulang lagi kepadanya. Mendengar hal tersebut, Ketua Zongyang pun berencana untuk mengambil tulangnya agar bisa menjadi lebih kuat. Tidak mau kalah, para murid lainnya juga menginginkan hal yang sama. Sampai pada akhirnya mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Jiang Beichan dan para muridnya. Ia begitu kesal karena ada yang berani mengganggu murid dari sekte immortalnya. Ia pun langsung memberikan tekanan yang kuat kepada para tetua. Mereka pun akhirnya sadar kalau sekte immortal inilah yang telah mengalahkan orang-orang besar, seperti Tian Yunshan. Selain itu, Jiang Beichan juga telah terkenal menghabisi Tian Wuwei hanya dengan satu jari saja. Dan baru-baru ini dirinya telah berhasil memukul Hu Tianyuan sampai meninggoy. Ketua Su menganggap ini semua adalah kesalahpahaman. Bahkan Ketua Su akan memberikan harta keluarganya, yang mana ini adalah kunci naga biru. Awalnya Jiang Beichan ingin menolak hal tersebut. Untung saja Hetian menyadari kehadiran kunci tersebut. Sistem pun memberikannya selamat karena telah berhasil menemukan 4 dari 5 kunci Changlong. Tentu setelah berhasil mengumpulkan 5 kunci, kepulangan Jiang Beichan akan terjadi. Seketika saja ia pun merubah keputusannya dan berharap kalau keluarga Su bisa sadar dan apa yang telah mereka lakukan. Chu Sangseng pun mengambil kunci tersebut dan diberikan kepada gurunya. Di sini, Changseng menanyakan apakah salah jika dirinya mencari keadilan. Selain itu, dirinya juga telah membuat masalah di sini. Jadi, apakah tindakan itu benar atau salah? Jiang Beichan memberikan nasihat kalau apapun alasan yang muridnya miliki, tindakan itu tetap saja salah. Karena di dunia ini memiliki standarnya sendiri, yang digunakan untuk membuat perubahan dalam menghadapi kebenaran dan juga sentimen. Semua ini juga tetap tergantung pada keuntungan seseorang. Jiang Beichan yakin kalau selama ini Changseng belum mengubah inti hati murninya. Jadi ia memberikan pujian kepada kesabaran muridnya. Setelah mendengar seluruh nasihat dari gurunya, Chu Sangseng pun paham kalau dirinya tidaklah salah. Jadi dia pun ingin menyelesaikan masalahnya dengan Chu Changming, yang mana tentu dirinya ingin mengambil kembali tulang tertingginya. Nah, benar saja kalau suara aneh di dalam pikirannya berasal dari tulang tersebut. Ia pun terus saja ngebacot, sedangkan Chu Changming berjanji kalau dirinya akan mengandalkan kultivasinya sendiri untuk menemukan Changseng demi bisa membalaskan dendam ayahnya. Ia pun mengembalikan tulang tertinggi kepadanya. Bagi Changseng, tulang ini tidaklah dikembalikan kepadanya, melainkan dirinya lah yang mengambil kembali. Suara misterius itu terus saja terdengar di dalam pikirannya. Yang mana ini semua membuat Chu Sangseng kesal, sampai pada akhirnya ia pun langsung saja menghancurkan tulang tersebut. Jiang Beichan pun menjadi kesal karena seharusnya Changseng memberikan tulang tersebut kepadanya. Setelah semua itu, kita pun dibawa kembali ke sekte immortal, yang mana Jiang Beichan terus menatap ke arah 4 kunci Changlong. Di tengah semua itu, Gus Dinar pun muncul dan penasaran mengenai apa yang sedang gurunya lakukan. Jiang Beichan tidak yang memberitahunya, tapi Gus Dinar terus saja mengganggunya. Jiang Beichan pun menceritakan tentang naga Shenlong dari series Dragon Ball. Gus Dinar merasa kalau gurunya sedang membicarakan Zhao Hong yang terus melakukan hal-hal yang aneh. Tentu bukan itu dirinya maksud karena Shenlong yang Jiang Beichan bicarakan bisa mengabulkan permintaan apapun yang mereka inginkan. Hal ini membuatnya terkejut. Jiang Beichan curhat kalau dirinya itu ingin pulang ke kampung halamannya. Tapi Gus Dinar merasa itu sangat mudah karena bagaimanapun rumah mereka adalah sekte immortal. Jadi keinginan itu pasti dan mudah dikabulkan oleh Shenlong. Jiang Beichan pun menanyakan tentang keinginan dari muridnya itu. Gus Dinar menginginkan mereka semua hidup bahagia bersama selamanya. Sayangnya ini terlalu sulit untuk Jiang Beichan terima. Karena dia yakin kalau Shenlong pasti sangat sulit mengabulkan hal tersebut. Akan tetapi Gus Dinar yakin itu pasti bisa. Jadi lebih baik mereka menemukan kunci terakhir dengan cepat. Jiang Beichan pun mulai bimbang apakah dirinya harus pulang kembali atau tetap di sini. 然是和师尊还有点挑战都没有呢。永远。你怎么知道，师尊？
cermin ajaib pun memberitahu kalau kunci naga terakhir mungkin berada di sekte Jueyang. Setelah diingat-ingat, Jiang Beichan pun sadar kalau tempat ini tidaklah asing, yang mana ini dulu alat tambang di mana dirinya mencari nafkah. Karena selama 3 tahun, air matanya terus mengalir karena terus menderita. Gustinder penasaran apa yang dilakukan oleh gurunya. Jiang Beichan beralasan kalau ia mendapatkan reaksi dari surga. Jiang Beichan pun memberikan misi ini kepada Gustinder untuk menemukan kunci terakhir. Gustinder paham dan dirinya akan memanggil Sang Lin dan juga Su untuk membantunya. Alasan mengapa dia memanggil mereka karena Gustinder dan kedua seniornya itu merupakan kelompok jahat dari sekte Immortal. Jiang Beichan setuju karena orang-orang jahat itu harus dituntas oleh orang yang jahat juga. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.